Kemenangan bukan sekadar soal piala atau pujian, kemenangan adalah tentang perjuangan, rintangan, tantangan, dan rasa sakit yang harus dihadapi. Saya memahami arti kemenangan karena saya telah berkali-kali mengalami kekalahan. Semua orang ingin menang, tetapi untuk benar-benar memahami kemenangan, Anda harus lebih dulu mengerti bagaimana rasanya kalah. Karena dalam perjalanan ini, kekalahan akan lebih sering terjadi dibanding kemenangan. Namun, justru dari kekalahan itulah kita belajar dan berkembang. Saya pernah melatih beberapa legenda seperti Michael Jordan, Kobe Bryant, Charles Barkley, dan Dwayne Wade. Mereka memahami satu hal penting, bahwa kemenangan sejati adalah hasil dari konsistensi dan tekad yang tidak pernah padam. Pikiran mereka selalu kembali fokus, karena mereka telah mencicipi rasa kemenangan, dan mereka rela mengulang prosesnya berulang kali. Bagi Kobe, kata yang paling penting tentang kemenangan adalah obsesi. Anda harus benar-benar terobsesi dengan kemenangan Anda sendiri. Dari Michael Jordan, saya belajar 3 pelajaran terbesar: berkompetisi, bertanggung jawab, dan menang di semua lini kehidupan. Artinya, kemenangan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam bisnis, dalam kehidupan pribadi. Kemenangan sejati bukan hanya tentang diri sendiri. Anda harus mampu menarik tim Anda ikut menang bersama. Saat Anda gagal, perasaan Anda akan menciptakan alasan, tapi pikiran Anda akan membentuk ketangguhan. Lihatlah Kobe saat pertandingan playoff pertamanya. Dia gagal total, tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Dia berkata, "Ini salah saya, dan saya harus membuktikan kepada diri saya bahwa saya bisa bangkit." Sama halnya dengan Michael Jordan yang pernah diremehkan dan dianggap tidak akan berhasil di North Carolina. Tapi dia tidak berusaha membuktikan apapun kepada orang lain. Dia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia layak berada di sana. Kita boleh takut, tetapi jangan pernah ragu. Ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang diberi kesempatan hidup, Anda akan bermain dengan semangat yang berbeda. Saya sendiri putus sekolah dan mulai berbicara di depan publik di usia 16 tahun. Saat saya memegang mikrofon itu, saya sadar, saya bisa melakukannya. Maka ketika Anda memiliki kesempatan, mengapa hanya memberi 80% atau 70%? Mengapa tidak selalu memberi 120%? Anda memang tidak bisa mengendalikan hasil akhir. Apakah bola masuk? Apakah hari itu tubuh Anda fit? Tapi Anda selalu bisa mengendalikan usaha dan komitmen Anda. Jangan pernah merasa bahwa bakat saja cukup. Ada 2 hal yang berbeda, keterampilan dan kemauan. Anda mungkin terlahir dengan kemampuan tertentu, tapi untuk naik ke level berikutnya dan bertahan di sana, Anda butuh kemauan yang kuat. Saya adalah contoh nyata. Saya putus sekolah, ayah saya tidak hadir dalam hidup saya. Tapi saya menemukan karunia saya, dan saya percaya, karunia Anda akan membuka jalan bagi Anda. Jika saya terus mengasahnya, saya bisa memberi makan diri saya, keluarga saya, dan bahkan generasi berikutnya. Mulai sekarang, mainkan permainan terbaik Anda setiap saat. Hapus semua gangguan. Hilanglah selama 30 hari, 720 jam untuk masa depan Anda. Fokus Anda adalah energi Anda. Masalahnya adalah kita terlalu banyak memberi energi untuk hal-hal yang tidak memberi makan tujuan kita. Netflix, hiburan, keraguan. Apakah Anda berani meninggalkan semuanya selama 1 bulan? Hidup sudah pernah menjatuhkan Anda. Anda sudah selamat dari trauma terburuk. Sekarang seberapa besar keinginan Anda untuk naik ke level berikutnya? Apa yang siap Anda korbankan? Siapa yang siap Anda lepaskan? Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin berada di puncak. Tapi tidak semua orang siap berkorban. Tidak semua orang siap menolak yang menyakiti mereka, yang menghambat mereka, atau yang tidak percaya pada mereka. Kita semua punya tujuan. Kita punya takdir. Kita punya orang-orang untuk dijangkau, ruangan-ruangan untuk kita masuki, meja-meja untuk kita duduki. Tapi apakah Anda cukup berani untuk menuliskan apa yang sedang membunuh Anda dari dalam? Selama 30 hari, 720 jam, bayangkan siapa diri Anda yang bisa lahir dari pengorbanan itu. Hidup hanya sekali. Hujan, salju, atau panas, waktunya adalah sekarang. Anda harus pandai membaca pola. Apa yang membuat Amazon sukses? Kenyamanan. Apa yang membuat Tom Brady unggul? Kemampuan membaca pola dan memanfaatkannya. Belajar bukan tentang bakat,
Siapapun bisa belajar apapun jika itu cukup penting bagi mereka. Anda harus punya tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, anak Anda, keluarga, misi hidup Anda. Itulah sumber sejati kekuatan dan energi. Selama 30 hari ke depan, kunci perubahan adalah membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan lambat laun hal yang sulit akan menjadi mudah. Jika Anda tidak berkembang, Anda akan menderita. Semua akan berubah dan semua akan berakhir. Maka hargai yang Anda punya sekarang dan yakini bahwa masa depan akan lebih baik jika Anda membuatnya lebih baik.